Halo, selamat sore. Saya di sini ingin membagikan pengalaman saya. Saya ini penyintas COVID, ya. Tapi saya sempat terheran-heran. Kenapa ya? Kok saya bisa kena? Karena prokes saya itu sangat-sangat ketat sekali. Saya selalu pakai masker, saya selalu menjaga jarak, tidak keluar kalau nggak ada keperluan. Dan saya biasanya nyetir mobil juga sendiri. Jadi di dalam mobil pun saya pakai masker karena saya ikuti protokol kesehatan ya kan dari pemerintah, di dalam mobil harus pakai masker. Nah, saya heran waktu Februari itu saya di swab dan hasilnya positif. Saya terheran-heran, saya dari mana ya? Sepertinya saya ini nggak pernah deh ngomong-ngomong sama orang jarak dekat, lalu ngomong tanpa masker, itu nggak mungkin terjadi. Itu. Lalu saya baru teringat ternyata dari saya sendiri. Jadi bukan dari orang lain malahan. Tapi ya mungkin virus itu dari orang lain atau dari mana saya nggak tahu ya. Cuman saya ternyata di dalam mobil itu saya buka masker pada saat 1 minggu sebelum saya terpapar. Jadi saya terpaparnya tuh Minggu, hari Minggu pagi saya terpapar. Nah, sepertinya tuh Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu saya di dalam mobil sore-sore pulang karena saya kelaparan. Jadi saya buka masker. Masker saya buka cuma separuh di sini. Saya gantungkan di sini. Saya tangan kanan nyetir, tangan kirinya saya makan cookies. Saya pikir nggak apa-apa, karena kan di dalam mobil sendiri, mobil itu juga mobil pribadi saya, jadi nggak mungkin ada yang masuk, ada yang pakai kan. Lalu, tapi kok bisa kena ya? Saya cuman ingetnya cuman kalau saya buka masker, ya itu saja. Ya cuman di dalam mobil saja. Nggak mungkin saya buka masker di luar mobil itu, di luar, pokoknya di luar rumah saya nggak mungkin eh, lepas masker. Nah, saya baru belakangan ini saya baru inget, iya ya, mungkin ini mungkin ya, tapi sepertinya iyalah karena itu hanya itu yang bisa saya jadikan patokan. Jadi waktu saya lepas ini masker ini saya kan nyetir makan ya. Nah, angin dari AC-nya mobil ini itu kan berhembus. Nah, hembusan angin inilah saya rasa di dalam masker, di luar masker saya ini terdapat virus yang sudah nempel. Ya kan? Jadi begitu kena hembusan angin AC, itu virusnya masuk ke ya mungkin ke hidung atau ke mulut atau ke mata, saya nggak tahu karena saya waktu itu lagi makan cookies karena saya kelaparan. Saya sangat kelaparan, terpaksa saya makan gitu. Dan saya kan khawatir juga nanti kalau kalau di jalanan kalau nggak maskeran kan nggak boleh. Jadi saya ya itu sambil maskeran sambil saya makan. Masker separuh maksud saya makan. Nah, akhirnya saya baru tahu ya disitulah saya terpapar virus corona. Jadi tolong ya, ini pengalaman saya pribadi, jangan sampai terjadi pada Anda-Anda. Sebaiknya kalau mau makan di mobil sekalian aja maskernya yang dari luar tuh kita lipat, kita simpan untuk dibuang. Jadi jangan dipakai lagi, ya toh, langsung simpan. Jadi kan eh, apapun virus yang sudah nempel kalau sudah kita bungkus simpan itu kan sudah nggak berterbangan lagi. Nah, mungkin kita makan masih boleh lah. Ya, tapi jangan sampai masker itu kita buka tapi kita taruh taruh di mobil, taruh di samping atau di mana. Saya rasa janganlah. Itu kalau kena hembusan angin AC dan pas ada virusnya, itu kita bisa ada risiko untuk kena paparan itu. Ya, ini ya saya ingin sekali men-sharingkan pengalaman pribadi saya supaya orang-orang ya teman-teman
yang biasa nyetir sendiri, mungkin bisa nyemil-nyemil di mobil, ya kan, pulang kerja kan biasa lapar ya toh. Jangan dikira itu nggak ada virus. Jadi kita anggap aja masker kita itu bervirus. Langsung naik mobil mau makan langsung dilipat maskernya, dimasukkan di kantong plastik atau di mana yang tertutup, taruh, kita baru makan. Boleh gitu, gitu. Atau pun saya juga dikasih informasi sama teman saya, sebaiknya kalau kita dari luar yang mana kita sudah ketemu beberapa orang apa, sebaiknya sampai di mobil langsung masker yang dari luar tuh kita lipat, simpan, kita pakai masker yang baru, kita ambil di mobil pakai masker yang baru. Jadi bener-bener di dalam mobil pun kalau ada hembusan itu nggak sampai apa bertebaran di dalam mobil. Apapun itu kan ruangan mobil ya. Siapa tahu ada virus yang pas nempel, kita nggak tahu. Ya itu pengalaman saya sih. Jadi sebaiknya seperti itu. Kalau mau naik mobil dari sudah ketemu banyak orang, lebih baik kita ganti masker saja. Itu lebih aman lah. Ya, ya. Saya pengen semua dari kita itu sehat. Semua dari kita itu bisa benar-benar menjalankan prokes, tapi dengan benar ya. Bukan, saya juga nggak sengaja sih. Saya juga nggak sengaja untuk buka karena saya pikir saya sendirian di dalam mobil, tapi ternyata kena juga. Untungnya memang nggak terlalu parah. Saya termasuk OTG. Jadi saya cuman terpapar itu, saya cuman sakit diare 1 hari. Besoknya merasa linu-linu, sakit kepala. Saya malah ke dokter dikasih obat flu, kasih obat turun panas, obat flu. Saya tidur seharian. Jadi Minggu saya kena diare. Senin saya merasa nggak enak, ke dokter sorenya. Selasa saya tiduran seharian full 1 hari tidur. Saya Rabu sudah kerja lagi. Untungnya untungnya saya nggak nulari semua orang yang di sekeliling kita, sekeliling kerja saya. Untungnya seperti itu. Cuman malah saya mengunjungi cucu saya pada hari pertama, malah karena ngomong-ngomong sama cucu, bergurau dengan cucu, malah saya menulari cucu saya. Tapi untungnya mereka masih kecil, jadi terpaparnya nggak terlalu parah sih, cuman panas 1 malam sudah nggak ada gejala lainnya lagi. Tapi tetap aja kena positif. Ya, oke. Ya, kita semua harus menjaga kesehatan kita ya. Di masa pandemi yang sangat sulit ini, ayo kita selalu sehat, selalu berharapan. Ya, ada harapan untuk masa depan. Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita, tidak akan diam. Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang baik untuk umat-umatnya, untuk anak-anaknya yang disayangi. Sekian, terima kasih. Semoga berguna ya. Oke, yuk.